Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Saya menyapa di ruangan ini yang hadir secara luring dan saya juga menyapa para hadirin yang hadir secara daring. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Direktur Keuangan dan Administrasi Manajemen Risiko PT Biro Klasifikasi Indonesia, Ibu Sinung Triwulandari, dalam kegiatan BUMN Holding Outlook 2024. Kegiatan ini bertujuan sebetulnya untuk menampilkan kinerja transformasi bisnis BUMN Holding sektor jasa survei dan perkapalan maritime juga ya Bu ya, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holdingnya. Nah, pada kesempatan ini kita sama-sama mendengarkan bagaimana success story, juga bagaimana kiat-kiat, kemudian tantangan yang dihadapi dan bagaimana strategi yang akan dilakukan dari top manajemen BUMN Holding jasa survei, perkapalan dan maritime ya, mengenai bagaimana corporate action restrukturisasi ini menjadi bisa di-exercise, kemudian bagaimana bisa survive dan berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Ibu Sinung, pertama-tama perkenankan saya untuk membacakan sedikit saja riwayat hidup dari Ibu. Ibu Sinung ini merupakan Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. Beliau menyandang lulusan di Universitas Muhammadiyah ya, jurusan listrik, karena beliau ini sebetulnya lebih banyak dikenal sebagai Sri Kandi PLN karena sudah malang melintang di BUMN PLN ya Bu ya. Dan menyelesaikan magisternya di bidang informatika di University of Aberdeen dan di Inggris ya Bu ya. Mengawali karir di PT PLN Persero, menduduki berbagai jabatan-jabatan yang sangat penting, dan akhirnya pada saat ini beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT Biro Klasifikasi Indonesia sejak tahun 2023 ya Bu, baru beberapa bulan ini ya Bu. Ya, dari bulan Juli ya Bu ya? Juli. Iya. Baiklah, hadirin yang terhormat, hadirin sekalian, baik yang hadir secara luring dan daring, tanpa berpanjang lebar mungkin, marilah kita sama-sama dengarkan bagaimana outlook dari BUMN Holding PT Biro Klasifikasi Indonesia. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Emma, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dan juga hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan apa sih holding ID Survey ya yang lahir pada tahun 2021. Jadi kami sampaikan bahwa ID Survey ini merupakan holding BUMN jasa survei yang memiliki dua entitas induk, yaitu Sukovindo dan juga Surveyor Indonesia. Yang mungkin Mbak Emma dan hadirin sekalian sudah familiar gitu ya. Adapun induk holding dari jasa survei tersebut adalah PT BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi ketiga entitas ini tadinya merupakan entitas terpisah tersendiri. Kami memiliki sekitar 5.000 SDM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan layanan customer sebanyak kurang lebih 42.000. Kemudian kami juga memiliki market di Indonesia sekitar 48,2% yang nantinya target kami di angka 57 minimal gitu ya di tahun 2024 ke depan. Terus dalam perjalanan bisnisnya kami juga memiliki 161 titik layanan services yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 63 unit laboratorium. Karena memang nanti kami sampaikan seperti apa sih services jasa survei, ID survei. Dalam roadmap transformasi sebelum dan sesudah BKI ini bertransformasi menjadi holding jasa survei, kami sampaikan ada 3 tahapan, yaitu tahapan transformasi, kemudian tahapan transcend, dan yang terakhir adalah triumph. Di transformasi ini selama 2 tahun kita melakukan penyiapan bagaimana perusahaan ini matang di dalam bisnis prosesnya. Kemudian bagaimana bisa mengintegrasikan bisnis proses tersebut, terutama transformasi SDM, dan juga melakukan penyiapan dalam rangka menjadi induk
jasa survei atau holding jasa survei. Alhamdulillah ini sudah terrefleksi di tahun 2021 dan terrealisasi. Sesuai dengan visi perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan jasa penjamin terintegrasi kelas dunia, di mana kami memperkuat Indonesia untuk dalam hal peningkatan kepercayaan dan kepastian untuk customer dan juga masyarakat. Kemudian di 2022 dan 2023 kita melalui masa transend, yaitu kita membangun skala bisnis dan akses terhadap proyek-proyek yang strategis gitu ya, khususnya yang memiliki high revenue impact gitu, karena bisnis jasa survei ini bisnis yang memiliki pesaing yang cukup ketat gitu ya di dunia bisnis industri. Kita fokus kepada penguasaan produk dan jasa, kemudian peningkatan skala bisnis kita, kemudian juga melakukan ekspansi melalui partnership, akuisisi, dan yang terakhir kita juga melakukan berbagai terobosan sentralisasi sistem, kemudian digitalisasi, dan juga pemanfaatan big data. Dan yang terakhir, ini di menjelang 2023 akhir ini kita sudah mulai mempersiapkan bagaimana di 2024 kita langsung start untuk melakukan transformasi yang cukup signifikan. Dalam hal ini kita akan menjadi bagian dari membership AIAX, yaitu Internasional Asosiasi untuk Klasifikasi Kapal. Kemudian kita ingin mewujudkan ID Survey ini menjadi strategic holding. Kalau saat ini masih ada SBU, yaitu BKI Operation sendiri. Nanti ke depan mungkin ke arah sana kita menuju strategic holding. Kemudian kita juga meng-create strategic Center of Learning dan Growth. Nah, ini mungkin nanti bagian dari bagaimana BKI bisa berkolaborasi dengan sivitas akademika yang ada. Kemudian selanjutnya kita juga ingin di 2024 ke depan sesuai visi perusahaan kita menjadi world class TIC company. Mimpi kita menjadi big five TIC company di Asia Pasifik gitu ya. Beberapa fokus kita untuk pengembangan bisnis ke depan itu ada di cluster marine class dan juga statutory gitu ya. Kemudian ada environment, infrastructure, kemudian ada industrial dan manufacturing, kemudian ada food, automotive, life science, dan lain sebagainya. Bagaimana kita lebih dekat dengan produk-produk kita gitu ya. Kalau kita bicara TIC itu kita bicara testing, inspection, dan classification. Nah, di sini kita ada 5 klasifikasi produk kita gitu ya. 5 klasifikasi produk. Yang pertama adalah testing, di mana kami ID Survey Group khususnya di-lead oleh BKI itu melakukan pengujian dan analisa terhadap produk atau bahan yang dimiliki oleh pelaku industri atau masyarakat. Kemudian di sisi untuk pelaksananya ini 3 entiti langsung. Jadi kami di sini sekaligus melakukan streamlining bisnis atau fokus portfolio bisnis pasca holding berjalan. Kemudian yang kedua, di inspection kita melakukan pemeriksaan produk dan juga dalam hal komoditas, kemudian pengawasan, melakukan pengawasan dan lain sebagainya untuk industri dan juga pemasok. Ini juga dilakukan oleh 3 entitas. Yang spesial di sini adalah untuk certification. Ini hanya dilakukan so far gitu untuk retail, dilakukan oleh Scofindo dan juga Surveyor Indonesia. Dan di BKI sendiri juga melakukan certification tapi yang terkait dengan dunia perkapalan atau kemaritiman. Di mana kita memastikan bagaimana objek itu sesuai dengan standar yang ada baik nasional maupun internasional. 2 bisnis terakhir itu adalah klasifikasi dan juga statutoria. Ini erat dengan
produknya BKI, yaitu erat dengan produk-produk dunia kemaritiman atau perkapalan. Jadi kita melakukan pemeriksaan, survei, audit gitu ya, termasuk pengujian kelaikan kapal itu apakah layak untuk digunakan atau safe gitu ya. Jadi kita menjamin keselamatan dari kapal-kapal yang akan digunakan. Kemudian untuk statutoria itu juga melakukan pemeriksaan, survei dan audit untuk bisnis atau kapal-kapal yang akan kita klasifikasi. Selanjutnya kami ingin menjelaskan 3 entiti yang ada di ID Survey Group gitu ya. Yang pertama BKI itu lahir di tahun 64. Mungkin kalau para hadirin di sini adik-adik mahasiswa terutama ya banyak yang belum lahir gitu ya. BKI sudah lahir dan fokus di portfolio maritim, transportasi, manufacturing, kemudian minyak dan gas, tapi di level midstreamnya. Kemudian yang kedua Skovindo ini yang paling tua, yaitu lahir di tahun 56 dan Skovindo ini memiliki 2 entiti atau sebagai cucu dari BKI. Kemudian fokusnya beda dengan fokus BKI. Dalam hal streamlining bisnis, Skovindo ini fokus di pertambangan, minyak gas, pertanian dan juga pangan, kesehatan, transportasi gitu ya, dan juga retail dan juga sebagian jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah Surveyor Indonesia, ini lahir tahun 1991. Ini paling muda gitu ya, paling muda dan fokus di pemerintahan gitu ya, kemudian di retail juga, kemudian di transportasi dan logistik. Adapun sizing pendapatan gitu ya, sizing revenue dan kontribusi itu paling tinggi adalah atau paling besar adalah di Skovindo. Kami lanjut bagaimana ID Survey ini mengembangkan bisnis ke depan gitu, sehubungan dengan tanggung jawab kepada negara gitu. Jadi kita mengelainkan portfolio bisnis kita dengan visi misi pemerintah dan juga arahan dari Kementerian BUMN. Di antaranya fokus di pengembangan infrastruktur, kemudian pembangunan SDM, mendorong investasi dan lain sebagainya. Kemudian di relevansi untuk BUMN jasa survei, di sini ada 5 hal gitu ya yang kita fokuskan, yaitu membangun infrastruktur pendukung ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas SDM, kemudian ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, dan yang terakhir itu yang lagi ngetren yaitu terkait dengan lingkungan hidup gitu ya. Sejauh mana sih peran BUMN survei gitu ya untuk mengelainkan arahan dari Kementerian BUMN dan juga visi dari Presiden Republik Indonesia. Ada 3 hal kita yang lebih fokuskan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita fokus kepada peningkatan kualitas produk dan jasa, pemastian gitu ya, pemastian kualifikasi dan juga khususnya dalam hal produk-produk yang kita contohkan seperti produk untuk produk halal gitu ya, kemudian kandungan TKDN gitu. Ini yang lagi ngetren. Ini kami mendapatkan penugasan khusus ke arah sana. Kemudian kita juga mendukung industrialisasi, jadi pelaku-pelaku bisnis industri yang saat ini sudah mulai bergeliat. Jadi kalau industri berkembang, ekonomi berkembang itu relate dengan perputaran ekonomi di dunia gitu. Jadi kalau BKI relate dengan berarti ada alur ekspor impor, berarti bisnis kapal akan bergerak gitu ya. Kemudian kepastian produk karena awareness dari pelaku industri dan juga masyarakat bahwa kepastian kelaikan ini sudah sesuatu hal yang penting, garansi security gitu ya, security produk itu hal yang penting, sehingga aware untuk melakukan pengujian atau kelaikan produk terutama kepada perusahaan atau jasa yang independen ya, pelaku jasa yang independen. Kalau selama ini kadang-kadang mereka melakukan pengujian sendiri, sertifikasi dan lakukan sendiri. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat pelaku bisnis aware ke arah sana. Dan yang terakhir kita tidak lepas dari fokus kepada
salah satu tantangan kita di dalam bisnis TIC itu adalah investasi di SDM. Betul. Investasi SDM, investasi kompetensi gitu ya. Bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan bisnis di masa depan. Untuk itu kita melakukan penguatan SDM. Nah, manfaat yang diberikan dari BKI Group atau ID Survey Group dalam hal implementasi jasa survei gitu ya di Indonesia pasca BUMN kami jasa survei ini menjadi holding. Itu selain tadi dari pemerintah kita bisa meningkatkan devisa, kemudian berikan dividen gitu ya, kemudian memberikan manfaat pajak itu kepada masyarakat, juga tadi meningkatkan kepercayaan diri untuk menggunakan produk. Jadi kalau misalnya Mbak Emma itu ingin membeli produk gitu ya yang lagi ngetren, produk elektronik atau produk kosmetik itu untuk meyakinkan bahwa produk ini layak jual atau layak dipakai gitu, itu ada pengujiannya. Jadi dari sisi pengujian dari sisi kimia, kemudian kalau pelaku-pelaku bisnis mineral gitu ya, kandungan misalnya batu bara, kandungan batu baranya kalorinya sudah sesuai dan sebagainya, itu di kami semua sudah tersedia gitu ya. Kemudian juga memperluas peluang lapangan pekerjaan karena identik dengan tadi pemastian itu memerlukan eksekusi dan banyak memerlukan tenaga kerja di sini, dan mungkin inilah yang membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kemudian dari sisi BUMN juga kita memiliki kekuatan untuk bertumbuh dari sisi finansial atau keuangan. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam strategi efisiensi, kemudian meminimalisir redundansi ya. Karena tadinya tuh dua entitas kita itu bisnisnya persis sama, ya, betul, gitu ya. Betul. Jadi setelah menjadi holding, ini kita lakukan streamlining bisnis dan focusing pada bisnis-bisnis yang nanti masing-masing entity ini menjadi champion untuk bisnis-bisnis tertentu. Jadi semakin sehat gitu ya di dalam dunia bisnis, dan kolaborasinya juga semakin bagus. Kemudian penguatan branding gitu ya, branding bahwa ID Survey ini memang fokus kepada layanan jasa survei dan TIC company. Insya Allah dan Bismillah, mohon doanya Mbak Emma dan juga hadirin sekalian, kami bisa mewujudkan untuk menjadi top 5 TIC company di Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir di benefit untuk sektor industri ini tentu saja harga yang lebih kompetitif dan juga kita bisa memberikan layanan end to end nih Mbak Emma. Jadi kalau tadinya cuma one stop services gitu ya. Nah, ini kami sudah memiliki portfolio bisnis dari hulu ke hilir secara end to end. Mungkin nanti salah satunya yang menjadi challenging kita ini kami sampaikan bahwa dari streamlining bisnis tadi kita mulai mengcapture seperti apa sih kompetensi atau kelebihan yang kita miliki gitu ya. Dari sisi ISO base gitu, kita sudah confident gitu ya, karena kita memiliki beberapa ISO base quality dari sisi quality management system, kemudian educational kita juga ada, kemudian food, kemudian information security, kemudian ada health and safety, yang terakhir ini ada greenhouse gases, kemudian environmental, dan yang lagi kita kenal sekarang ada ESG gitu ya. Nanti saya akan banyak cerita di arah sana. Dan beberapa international recognized certification services ya Mbak. Salah satunya tadi yang saya sampaikan asosiasi sertifikasi kapal. Nah, ini kami lagi berproses untuk menjadi one of member Ajax member gitu. Sejauh ini sudah ada 12 negara. Mudah-mudahan kita menjadi negara yang ke-13 gitu ya. Amin gitu ya. Dan di sini kita sudah membuktikan untuk statutory, sebagaimana kami sampaikan di depan, bahwa kami mendapatkan mandat khusus dari pemerintah untuk memberikan rekomendasi terkait kelaikan kapal. Dan kita sudah bekerja sama dengan
beberapa negara, diantaranya ada dari Timur Leste, Mongolia gitu ya. Ke depan nanti kita akan banyak lagi ke sana, dan kita sudah ada 7 representatif office ya di luar negeri gitu ya. Salah satunya ada di Singapura, kemudian di Asia juga kita sudah ada beberapa. Dan 2 hal penting yang lagi yang terbaru adalah kita mendapatkan salah satu anak usaha kita, entity kita yaitu Skopindo, itu kita mendapatkan sertifikasi Green Building Edge ya, yaitu terkait dengan penilaian bangunan hijau untuk internasional yang dibuat oleh International Finance Corporation atau IFC. Kemudian kita juga memberikan layanan berbasis sertifikasi bangunan hijau gitu ya, yang lagi ngetren juga, yaitu Green Building Green Chip. Kemudian kalau tadi Ajax itu di-lead oleh BKI untuk yang sertifikasi Green Building ini di-lead oleh Skopindo. Kemudian Skopindo juga melihat terkait dengan verifikasi validasi untuk carbon credit gitu. Jadi kita sudah mulai masuk ke arah bisnis sana, dan ini sudah direcognize oleh internasional dari APEC, kemudian IIF dan lain sebagainya. Dan salah satu anak usaha kita yaitu Surveyor Indonesia itu juga sudah mulai berkiprah dalam layanan untuk ESG, baik ESG rating, kemudian ada konsultansi, kemudian pendampingan, kemudian pengukuran accountability yang dibutuhkan untuk carbon trading lah nantinya gitu ya. Dan salah satu yang membanggakan kita juga Surveyor Indonesia menjadi salah satu bagian dari peluncuran satelit Satria gitu ya. Satelit Satria ini Surveyor Indonesia sebagai konsultan pengawas independen gitu. Ini suatu kebanggaan tersendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu entry point yang luar biasa gitu, dan cukup strategis bagi kami untuk go global dan menjadi part of internasional atau global industry. Kemudian beberapa penghargaan lain secara internal gitu ya, termasuk bagaimana kita membangun governance, risk dan compliance gitu ya. Mungkin nanti akan tadi dalam diskusi awal saya sampaikan bahwa ada beberapa tantangan di kita yang yang menjadi concern pasca holdingisasi gitu ya. Dari streamlining bisnis gitu ya, kemudian market kita yang belum begitu besar khususnya di BUMN gitu ya, kemudian adanya risiko-risiko litigasi, kemudian tantangan untuk implementasi digitalisasi dan sebagainya. Dan upaya-upaya yang kita lakukan, kita juga berkolaborasi dengan BUMN, terus kemudian melakukan focusing bisnis, kemudian kita juga penguatan kompetensi dari SDM dan penguatan manajemen risiko. Di sini nampak dari hasil kinerja keuangan kita, mungkin saya bisa sampaikan kinerja keuangan kita pasca holding ini pertumbuhannya itu cukup signifikan, khususnya di profitnya ya. Untuk pertumbuhan pendapatan kita masih seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada saat COVID kemarin kita agak terimpact sedikit, tapi masih bisa survive gitu, karena kita juga malah ada bisnis baru yang muncul gitu ya, seperti kepastian keamanan rumah sakit, alat gitu, karena kan harus steril gitu ya, dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi bisnis baru yang kita ambil berdasarkan kondisi perkembangan dunia yang sebenarnya tidak baik-baik saja saat itu gitu ya, dan saat ini menjadi bagian dari strategi bisnis kita ke depan. Nah ini saya sampaikan beberapa pengembangan bisnis ID Survey gitu ya, bahwa selain Ajax membership, kemudian sertifikasi angkutan laut, jadi BKI ini erat dengan bisnis kemaritiman. Segala yang ada di
laut gitu ya, ada juga apa namanya, tidak hanya kapal industri, tanker, kemudian ada juga pengangkut batu bara gitu ya, kemudian ada juga untuk kapal untuk angkutan laut, ferry dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian dari apa namanya, klasifikasi. Kemudian ada juga pengujian pelumas dan lingkungan. Jadi kalau minyak pelumas sebelum dipakai itu diuji dulu. Namun saat ini kita mengembangkan minyak pelumas yang sudah dipakai. Apakah masa ekonomis lah istilahnya ya, masih layak atau tidak? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada kualitas dari, misalnya kalau pelumas kendaraan, oli gitu ya, berarti kita uji nih apakah olinya masih bagus atau tidak. Ini sekarang sudah mulai dari pihak-pihak retail itu melakukan pengujian yang terpisah, walaupun dari sisi pelaku industri khusus minyak pelumas sudah mulai banyak juga, supaya nanti kita bisa melihat sejauh mana sih lifetime dari peralatan yang menggunakan minyak pelumas tipe tertentu tersebut gitu ya. Kemudian tentu saja standarisasi yang kita gunakan atau kita komparasi itu berdasarkan standar nasional Indonesia. Jadi kalau kita lihat, ada juga nih, kalau saya sebelumnya di PLN gitu ya, kadang-kadang ada mini circuit breaker atau peralatan-peralatan kelistrikan, itu juga ternyata di ID Survey Group itu salah satu yang menjadi jasa kami gitu. Jadi seperti ini, berapa apa namanya, berapa kali kontak itu terjadi sehingga alat itu masih layak untuk dipakai. Kemudian kita juga melakukan sertifikasi halal dan juga TKDN. Ini juga sudah mulai apa namanya, menjadi bisnis yang bagus untuk ID Survey Group yang dilihat oleh anak usaha kami. Yang terkini adalah kita membranding gitu ya, bisnis hijau seperti tadi yang salah satu strategi bisnis itu kita namakan Equator. Ya, Equator itu filosofinya adalah kalau kita bicara ekuator itu kan adalah garis ekuator gitu yang relate dengan hutan tropis gitu ya, dan ini apa namanya, pergerakan karbon gitu ya, dan penyerapan karbon itu terjadi di sana. Dan untuk itu harapannya bagaimana kami ID Survey Group bisa berkontribusi untuk penurunan karbon emisi. Ada tiga stream bisnis di sini. Yang pertama itu kami branding dengan dekarbonisasi. Jadi kita melakukan pendampingan untuk pemastian accountability data-data atau requirement yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis gitu, yang nantinya tentu saja align dengan program-program yang dilakukan untuk mengukur, membuat roadmap gitu ya, bagaimana perusahaan tersebut bisa mengukur karbon emisi dan bagaimana bisa melakukan penurunan atas karbon emisi tersebut. Nah, setelah roadmap dan pendampingan konsultasi itu terjadi gitu, nanti kita juga membantu untuk melakukan verifikasi atas penurunan yang terjadi gitu ya. Dan setelah itu bisa kami provide gitu ya, nanti pelaku usaha ini bisa mendaftar kita daftarkan ke Kementerian Lingkungan Hidup yang akan mengeluarkan sertifikasi ya, bahwa ini layak untuk dalam hal penurunan emisi karbon sekian persen misalnya. Ini bisa digunakan oleh pelaku industri dalam hal misalnya mereka akan melakukan carbon trading ya. Kemudian mereka mendapatkan insentif, atau mungkin ke depan kredit karbon itu mungkin? Ya, karbon kredit. Kemudian misalnya mereka mau isu bond gitu ya, memerlukan investor dan lain sebagainya. Ini udah hal yang sedang dalam proses regulasi dan lain sebagainya dari Sunda. Di dalam BUMN Group ini sudah ada klaster-klaster yang terdiri dari bisnis khusus yang dilihat oleh BUMN tertentu. Kalau kita bicara dekarbonisasi, ini kita sudah ada MOU dengan 7 BUMN lain, ya, di mana BKI sebagai ID Survey sebagai lead-nya, ada PLN, ada PT PN, kemudian ada PT Semen, ada
Main ID gitu ya, kemudian ada PT Puput dan ada 7. Kemudian harapannya ini nanti akan menjadikan kolaborasi yang bagus gitu dan bisa berkontribusi dalam giat-giat bisnis dekarbonisasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, verifikasi dan validasi terkait dengan carbon emission juga. Ini dilakukan yang tadi dilakukan oleh Sukovindo untuk memastikan bahwa data-data yang dibutuhkan itu adalah benar gitu ya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir ini kita membranding ESG gitu. Kita punya produk khusus namanya Integrated Sustainability Indonesia Movement atau ISIM gitu ya. ISIM. Ini yang melit adalah anak usaha kami, yaitu Surveyor Indonesia gitu. Ini sebenarnya sama, nanti ujung-ujungnya ketika sudah berjalan kemudian perlu di rating nih gitu ya. Kemudian perlu membuat sustainability report misalnya. Rating ESG-nya sudah seperti apa. Nah, ini kita juga memprovide bisnis seperti itu gitu ya, dari konsultansi, pendampingan, ratingnya berapa, sehingga nanti masing-masing pelaku industri itu sudah memiliki, saat ini kami di BUMN sudah mulai itu ada KPI ESG gitu ya. Setiap KPI yang di cascade kepada masing-masing BUMN itu harus men-tagging kontribusi terhadap ESG. Jadi misalnya KPI A itu ke environment, ada yang ke sosial, ada yang governance, seperti itu. Dan yang terakhir ada satu yang baru juga gitu ya, yaitu terkait dengan ekosistem kendaraan berlistrik itu. Kita juga berkontribusi di situ, berkolaborasi tentu saja dengan IBC, PLN dan juga Pertamina, tapi kami fokus kepada pengembangan baterai. Nah, ini bagian dari strategi R&D ID Survey Group nih, Mbak Emma, dalam rangka menghadapi tantangan tadi, adanya tantangan ekonomi yang kebutuhan ekonomi, kebutuhan industri, kemudian teknologi, dan juga tadi isu-isu global. Itu kita memperkuat R&D kita, dan ini mulai di tahun 2023. Dan mungkin nanti salah satunya bisa juga kita bekerja sama juga dengan Sivitas Akademika gitu ya, untuk project-project R&D. Itu secara garis besar yang ingin saya sampaikan, seperti apa sih ID Survey Group, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Demikian Mbak Emma. Iya, terima kasih banyak, luar biasa ya. Sebetulnya ini adalah fruitful presentation. Jadi kami tuh terbuka sekali. Oh, ternyata ID Survey dengan 3 members di holding itu luar biasa ya sebetulnya. Baik itu giatnya, baik itu peranannya juga kontribusinya terhadap negara khususnya ya, karena dia BUMN. Belum lagi dilihat dari aspek core of bisnisnya juga sangat menurut saya ini agak unik ya. Bisnis yang sangat unik ya, beda dengan bisnis-bisnis lain yang yang mainstream ya. Ini justru menurut saya agak unik ya di bisnisnya. Mungkin yang menjadikan saya penasaran, sebetulnya ada beberapa hal yang menjadikan saya penasaran, Bu, terkait dengan strategi tadi ya, Bu ya. Ketika suatu perusahaan itu kan melakukan restrukturisasi ya, tentu ada beberapa penyesuaian, dan itu saya rasa tidak akan mudah ya, Bu ya, dari aspek legal, ekonominya, finansialnya, dari manajemennya, pengelolaannya, SDM-nya. Kira-kira nih sebetulnya yang menjadi titik yang paling diutamakan atau menjadi titik yang terberat ya bagi ID Survey ini sendiri, grup ID Survey ini, sebetulnya ketika restrukturisasi apa yang paling menjadi titik beratnya gitu? Iya, terima kasih Mbak Emma. Memang kalau kita melakukan melalui proses transformasi ya, transformasi dari transform dari satu entity, kemudian kita harus bergabung dengan entitas lain gitu, yang notabene bisnisnya bisa saja sama atau bisnisnya beda sama sekali. Gitu. Bagaimana kita bisa mengcombine, mengelaborate, streamlining bisnis, itu salah satu tantangan yang paling utama ya, gitu, terbesar. Bagaimana redundansi yang terjadi itu kita benar-benar bisa bisa lakukan refocusing bisnis, sehingga implikasi terhadap
pertumbuhan keuangan perusahaan, pertumbuhan bisnis itu tetap kita jaga. Kemudian yang kedua, bagaimana mengeksekusi bisnis-bisnis tadi ketika dia sudah melakukan streamlining bisnis, berarti atau refocusing bisnis, berarti kita harus melakukan penataan kembali resources. Nah, karena ID survei ini erat dengan jasa survei gitu ya, dan investasi terbesar kita adalah kepada manusia atau SDM. Betul. Untuk itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan penguatan gitu ya terhadap SDM yang ada di kita, melakukan rekomposisi, kemudian melakukan upskilling, upgrading gitu ya, kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tentu saja harus cepat dilakukan supaya kita bisa menyambut pergerakan atau giat bisnis di luar yang harus segera kita eksekusi bersama. Dan yang paling penting lagi adalah dalam masa peralihan itu biasanya ada namanya culture shock gitu ya. Culture shock. Jadi ini juga bagian dari strategi kita bagaimana ketika terjadi transformasi itu culture shock itu bisa kita mitigasi dan kita bisa manage dengan baik dengan melakukan ya tadi pendekatan-pendekatan terutama kami ini kan mayoritas milenial ya Mbak ya, milenial gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengarrange atau memanage gitu ya seluruh SDM dengan berbagai macam level gitu, kemudian kita melakukan rekomposisi antar entity gitu, kemudian menyusun regulasi dan sebagainya sebagai impact dari transformasi tadi. Mungkin 3 hal besar itu Mbak. 3 hal besar itu melihat, ya. Ya. Memang betul ya tadi dari aspek yang paling akhir justru ini kan kita relate-nya karena ada mahasiswa-mahasiswa juga di sini sebagai peserta ya. Jadi sebetulnya dalam proses, nah salah satu emphasize-nya dalam suatu proses strukturisasi seperti ini pun SDM yang tadi Ibu sebutkan ada kaum milenial ya, bagaimana kita bisa approach untuk bisa survive justru lebih kepada membangun kekuatan baru ya Bu ya. Nah ini mungkin bisa jadi catatan bagi para mahasiswa bahwa belanja di SDM menjadi SDM yang terbaik dan unggul walaupun di level apapun ya Bu ya, termasuk bagi kaum muda ini adalah suatu keharusan. Jadi memang bagaimana bisa berstrategi menyesuaikan, survive dan bisa bangkit dalam suatu kondisi apapun itu juga menjadi suatu keharusan bagi semua level SDM, khususnya bagi kaum muda nih, mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan menjadi generasi penerus nanti ya Bu ya. Betul. Iya. Kemudian yang menarik juga bagi saya adalah bagaimana bisnis tadi ya, membagi bisnis ya. Ini ada misalkan nih surveyor sama Sukovindo itu kan ada line bisnisnya yang sama. Terus kemudian membaginya menjadi istilahnya membagi porsi ya, jadi sebetulnya jadi tidak bentrok tapi justru berkolaborasi. Nah ini juga strategi yang sangat menarik dan sebetulnya ini juga usaha yang effortnya luar biasa ya untuk bisa membagi itu. Kira-kira tantangannya ketika membagi line bisnis ini ada nggak Bu? Misalkan tantangan-tantangan yang terjadi dalam prakteknya sebelum ini? Terima kasih Mbak, ini pertanyaan yang challenging gitu. Saya baru bergabung dari bulan Juli gitu ya, tetapi saya bisa merasakan bagaimana proses tersebut walaupun sebenarnya itu sudah berjalan dari tahun 2022 dan dalam waktu 2 tahun itu waktu yang cukup cepat ya untuk menyatukan 3 entiti besar ya, 3 entiti besar. Bahkan salah satu entitasnya itu kan memang sudah sangat expert sekali gitu di jasa survei ya, seperti dari tahun lahirnya sudah nampak gitu ya. Dan tantangan kita adalah kalau saya melihat di sini bagaimana kita sama-sama bisa melakukan capturing bisnis gitu ya. Jadi melakukan remapping bisnis lagi, kemudian sama-sama melihat kekuatan dan kelemahan. Jadi ketika memang salah satu portfolio entity kita memiliki kelebihan di dalam salah satu portfolio ini kita buat mapping dalam portofolio tersebut. Kemudian dari sisi holding itu menyusun seperti championship gitu ya, Mbak Emma ya. Jadi leading walaupun sama ya, leading di mana ini di-lead oleh Sukovindo misalnya. Kemudian untuk kemaritiman di-lead oleh BKI. Tapi dalam hal nanti perjalanannya itu membutuhkan support entity lain, itu kami mencanangkan namanya program share services
atau share resources, sharing resources gitu ya. Dan ini yang menjadikan ini tidak menyampaikan kepada entity bahwa ini bisnis sebenarnya bisa tetap berjalan, bisa tumbuh, tetapi masing-masing entity tetap bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Termasuk rolling SDM itu bagian dari bagaimana kita menyeimbangkan kompetensi tersebut sehingga kekuatan itu menjadi merata. Itu tadi tantangan di dalam streamlining bisnis ya, terutama kalau ada overlapping gitu ya. Nah, kemudian kalau tadinya sama-sama bersaing nih, misalnya bidding bersaing gitu. Iya, betul. Nah, ini kita memprovide namanya namanya end-to-end bisnis, end-to-end product gitu ya. Jadi end-to-end dari hulu ke hilir itu kita mappingkan dulu untuk value chain-nya. Terus kemudian untuk value chain hulu ini siapa sih yang melit? Untuk midstream-nya siapa? Untuk end user-nya siapa gitu. Dan ini terbukti mudah-mudahan dengan repackaging bisnis produk tadi ini bisa mensimplify proses gitu ya. Di sisi internal juga kita bisa semakin fokus masing-masing bisa optimal di value chain-nya masing-masing. Kemudian dari sisi pengguna atau pelaku industri yang membutuhkan jasa kita, mereka tidak confused. Betul. Jadi taunya ID Survey, kalau bisnis ini semuanya ke ID Survey Group. Kalau selama ini kan kami menjadi pesaing gitu. Sekarang malah menjadi kekuatan yang super gitu. Itu jadi tantangan jadi menjadi peluang gitu ya Mbak Ima. Tantangan peluang, dan justru sebetulnya dapat dibuktikan bahwa efisiensi terjadi di grup ya. Betul sekali. Iya. Kami efisien dari sisi hanya rekomposisi SDM saja, melakukan upgrade kompetensi gitu ya, kemudian memberikan tambahan pelatihan gitu kan, sertifikasi, tetapi bisa melakukan beberapa jenis activity gitu yang tadinya mungkin kita nggak boleh nyebrang sana gitu ya, karena itu bukan rumah kita gitu. Kalau sekarang kita transaksional antar entity itu sudah merupakan hal yang salah satu strategi kita. Berarti kalau begitu dengan demikian untuk SDM pun rolling bisa cross di masing-masing anggota ID Survey ya? Betul sekali. Ini termasuk nanti bagian dari talent mobility ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya nanti dia ternyata kompetisinya lebih dibutuhkan di entity lain, dia bisa dimutasi, kemudian kalau nanti ada promosi dan lain sebagainya, crossing antar entitas itu akan mempercepat talent mobility dan juga menyiapkan the next leader ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi the next leader yang nanti akan bisa memimpin di bisnis-bisnis intinya ID Survey Group. Ya, luar biasa memang. Itu menjadi suatu tantangan dan peluang sendiri ke depannya ya, tapi itu luar biasa sekali. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu mengenai core of bisnisnya dari ID Survey ya. Kaitannya dengan Go Green ya, Go Green yang mungkin memang hyping sekali sekarang. Bagaimana sih sebetulnya ya, saya tertarik dari satu tadi, peranan dari ID Survey terhadap bursa karbon ya, yang mana baru di launch ya, baru dirilis, dan itu menjadi potensi ekonomi yang sangat besar. Dan di sini ada peran juga ID Survey yang bisa mendukung support terhadap potensi ekonomi tersebut ya, seperti tadi penentuan atau standarisasi, kemudian sertifikasi juga ya terhadap carbon credit ya, kredit karbon tadi. Nah, kemudian yang satu lagi yang saya tertarik juga dengan peluang bagaimana baterai untuk kendaraan listrik ya. Nah, sekedar penasaran, kedepannya proyeksi bisnisnya misalkan terhadap satu yang tadi terhadap carbon credit, terhadap bursa karbon. Yang kedua adalah apakah mungkin nih, saya tidak tahu ya, apakah sudah mungkin akan membangun pabrik juga, menjual produk juga baterai listrik untuk kendaraan bermotor, karena itu benar-benar perspektif ya, perspektif bisnis di masa depan. Atau mungkin sekarang akan bermainnya ya sebagai jasa penilai saja untuk menstandarisasi produk-produk baterai listrik, atau bagaimana Bu? Kira-kira ke depannya nih proyeksi bisnisnya. Ini ada dua hal ya Mbak ya. Jadi sesuai dengan core bisnis kita itu kan adalah jasa testing, inspection dan certification gitu ya. Kalau terkait dengan green business ini kita murni sebagai konsultan pendamping untuk memastikan data-data dan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses
carbon trading itu tervalidasi gitu ya. Nanti dalam hal program-program misalnya perusahaan A atau PTPN gitu ya, misalnya ingin melakukan mengukur sejauh mana sih program-program kerjanya itu bisa berkontribusi dalam penurunan emisi karbon misalnya. Nah, kami di sini membantu untuk melakukan konsultasi, kemudian mungkin menyusun roadmap, melakukan audit gitu ya, dan juga nanti hasilnya juga kita lakukan verifikasi. Hasil dari output dari verifikasi tersebut nanti akan didaftarkan ke atau di certified oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Nah, dari hasil output dari sertifikasi Kementerian Lingkungan Hidup itu nanti yang akan dijadikan oleh pelaku bisnis tadi untuk tadi melakukan carbon trading, kemudian mungkin untuk kepentingan pengembangan bisnis dan pertumbuhan perusahaan terkait, misalnya kebutuhan investor, investasi memerlukan investor, di mana para investor ini sudah mulai melihat nih sejauh mana perusahaan ini berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon. Jadi nanti hal-hal itu yang menjadi bagian dari ID Survey Group. Termasuk nanti ketika sudah berjalan, kontribusi terhadap ESG ratingnya seperti apa. Ini kami masuk di situ juga. Jadi memastikan gitu ya, kemudian melakukan pemastian, kemudian pengukuran gitu ya, termasuk rating dan penilaian seperti itu. Itu juga berlaku di bisnis tadi ekosistem kendaraan berlistrik ya. Tetapi karena di sini di-lead oleh IBC, karena konteksnya adalah baterai, di-lead oleh IBC, maka kontribusi kami kembali lagi kepada pemastian. Ya. Jadi pemastian apakah baterai tadi itu layak sesuai standar dan sebagainya. Dan saat ini mungkin kami nanti terlibat di dalam proses R&D atau proses bagaimana penyiapan ke depan bisnis baterai ini akan juga hype sebagaimana bisnis electric vehicle yang sekarang ini sudah mulai menggeliat gitu ya. Betul. Mungkin demikian Mbak Emma secara garis besar. Mudah-mudahan bisa terus giat berkontribusi ya Amin, dalam terima pengembangan Go Green program tersebut ya Bu ya. Iya. Ya. Selanjutnya yang menarik juga dari pemaparan Ibu, akhirnya saya ketemu dengan semacam benang merah ya, bahwa sebetulnya ada strategi-strategi kemitraan, termasuk Ibu juga mungkin aware dengan stakeholder lainnya, seperti misalkan kemitraan dengan tadi berbagai macam BUMN, juga kemitraan mengenai research and development program. Kira-kira menurut Ibu sebetulnya kalau peran universitas nih untuk R&D ini sendiri ya, karena kami juga sesuai dengan visi misi dari UNPAD juga membangun kemitraan dengan BUMN. Kira-kira bagaimana peluang atau prospek sebetulnya kemitraan dengan universitas ini sendiri? Dan termasuk ya mungkin tadi salah satunya R&D juga ya Bu ya. Iya. Terima kasih Mbak Emma. Sebenarnya untuk ID Survey Group ini sudah banyak membangun kemitraan dengan Civitas Akademika. Dan harapannya nanti dengan UNPAD ya. Salah satunya ada beberapa hal sih selain dengan penelitian gitu ya. Karena kebetulan di bisnis-bisnis TIC ini kan erat dengan hal-hal yang memerlukan improvement di dalam pengembangan teknologi, kemudian penelitian khusus dalam pengembangan bisnisnya. Nah, saat ini yang sudah berjalan itu kita bekerja sama dalam hal pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Misalnya nanti ada macam-macam, ada leadership program. Kalau misalnya dengan ITS misalnya karena ada jurusan perkapalan gitu ya. Betul. Nanti ada pelatihan terkait kemudian ada juga yang terkait dengan TKDN gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua dari sisi peningkatan capability SDM di BKS sendiri, kita juga melakukan kerjasama dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai-pegawai di ID Survey Group gitu, untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Kemudian kita juga ada kerjasama, misalnya ada mahasiswa kemarin misalnya
magang gitu ya, siswa magang ya. yang Merdeka program Merdeka itu Belajar. Merdeka Belajar itu juga ada. MBKM ya, bisa Ya, itu ya, terus kemitraan. bisa gitu. Terus kemudian banyak juga penelitian-penelitian dibutuhkan oleh university gitu yang terkait dengan bisnisnya ID Survey Group misalnya. Jadi banyak juga yang sudah mulai berjalan. Mungkin itu beberapa contoh Mbak Emma yang Ya, sudah betul. kita lakukan dan mungkin ke depan akan berkembang lagi seiring dengan perkembangan bisnis yang cukup menantang, Cukup menantang gitu ya. juga ya. Iya, memang beberapa catatan saya itu salah satu apa yang Ibu berikan emphasis saya dari SDM juga ya, kolaborasi riset SDM termasuk dengan universitas mungkin ya. Tadi kabar gembira ya Bu, sebetulnya BKI juga sudah berkelihat juga bekerja sama dengan universitas, berkolaborasi mulai dari riset, pendidikan, kemudian juga ada program magang juga ya Bu ya untuk MBKM Merdeka Belajar. Kabar yang membahagiakan karena memang itulah yang diharapkan dari adanya kolaborasi program kolaborasi antara universitas dengan BUMN untuk pengembangan masing-masing institusi ya Bu ya. Betul. Mas itu membahagiakan sekali. Mungkin kembali lagi sedikit Bu, saya jadi tadi tertarik juga dengan salah satu yang menarik di ID Survey. Sebetulnya ini titipan pertanyaan dari salah satu peserta yang kebetulan relevan ya Bu ya. Saya sudah catat sebelumnya karena minta ditanyakan kepada Ibu katanya. Bagaimana Bu? Kebetulan kami di universitas punya namanya pusat studi perlindungan data pribadi ya. Itu jadi jadi perlindungan data pribadi, jadi lebih kepada manajemen information system dan lain-lain. Nah, kemarin rekan saya itu sempat menanyakan, mohon ditanyakan nih bagaimana tadi pengembangan dari tadi sempat dimention ya Bu ya, dari BKI sendiri terkait dengan sistem informasi ya, pelindungan atau security of information management system ya. Nah, bagaimana sebetulnya strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BKI, karena ini merupakan isu yang sangat penting tentu saja, perlindungan terhadap data. Bagaimana kan sebetulnya kalau saya lihat BKI itu ketika dia melakukan assessment, melakukan apa, pasti kan ada data-data yang terkumpulkan ya. Nah, bagaimana strategi dari BKI sendiri dalam mengantisipasi adanya tantangan sebetulnya dalam perlindungan data ini? Oke, menarik sekali ya. Memang kalau kita bicara jasa survei gitu kan, outputnya adalah data gitu ya. Data yang merupakan database yang nantinya akan kita gunakan dan juga digunakan oleh customer gitu ya, dalam rangka melakukan analisa atau kebutuhan bisnis mereka. Dan juga ini suatu pengembangan dalam konteks pengelolaan big data. Itu masuk di dalam strategi kami, dan nanti jangka panjang juga masuk ke arah sana. Dan itu relate juga Mbak, sebenarnya salah satu bisnis kita di sini ada namanya informasi geospasial gitu ya, yang mana kita itu nantinya membantu pemerintah yang saat ini dalam proses untuk pengelolaan atau managing peta dasar gitu. Peta dasar, kemudian kalau selama ini kan peta dasar itu belum terstandarisasi ya, dan ini ke depan ini akan dikelola gitu ya, dan ID Survey menjadi salah satu menjadi pengelolanya, di mana diharapkan nanti ada single data khusus untuk peta dasar gitu. Jadi nanti tidak ada variasi, tidak ada tumpang tindih gitu ya. Jadi datanya lebih akurat, kemudian akurasinya juga cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara bisnis yang terkait dengan data, itu salah satu risikonya adalah security of data tersebut sendiri gitu ya. Dan salah satu bagian dari portfolio geospasial dan juga portfolio data survei gitu ya, pengelolaan data survei itu kita memang menyiapkan fasilitas atau media untuk pengamanan data itu sendiri ya, seperti pembuatan data center gitu ya, kemudian DRC kita juga siapkan. Nah, mungkin untuk pengelolaannya kita juga nanti mungkin ke depan kita harus memastikan bahwa data-data itu harus secure, dan data-data itu bisa kita gunakan untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan, dan tentunya untuk pengembangan bisnis industri-industri terkait. Kami juga masuk dalam bisnis namanya
bagaimana kita bisa memonetisasi data tersebut gitu, sehingga ini menjadi peluang bisnis baru juga. Nah, dalam pengembangan ini bagian dari R&D kita sebenarnya Mbak, untuk penguatan sistem informasi yang mungkin yang sebelumnya itu tersegmentasi gitu ya. Nanti kita akan lakukan pengelolaan terintegrasi terhadap data-data survei dan data-data output yang kita kelola. Nah, mungkin nanti kalau misalnya tadi dimention gitu ya, ada dalam R&D kita juga salah satunya adalah penguatan sistem informasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada potensi gitu ya, kita juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang bisa memperkaya dan mempercepat proses penguatan dan juga pengembangan sistem informasi di ID Survey dalam kaitannya penguatan bisnis tadi. Mungkin demikian Mbak Emma. Ya, menarik sekali ya. Memang itu salah satu tantangan terbesar dalam era informasi yang limitless. Jadi semua perlindungan terhadap data itu merupakan hal yang menjadi sangat penting ya, krusial untuk menjadi program bagaimana berstrategi melindungi data dari bisnis sendiri dari BKI itu ya. Iya. Bu. Karena memang core of business-nya itu data, bermain dengan big data. Betul. Jadi data kita dan juga data customer ya, data customer. Jadi itu yang memang menjadi mungkin jadi salah satu investasi yang banyak besar juga ya Bu ya, di data untuk perlindungan informasi itu. Iya, itu bagian dari belanja investasi jangka panjang ya, dan termasuk nanti kita tetap saja akan melakukan kolaborasi supaya lebih optimal gitu ya, dan dalam ekosistem yang tentunya saling mengisi untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan data. Iya betul. Iya. Nah, demikian Mbak Emma. Ada lagi satu yang menarik nih, mumpung di sini juga yang tergabung ada beberapa mahasiswa hukum ya. Titipan juga, tapi sebelum ini kegiatan tadi disebut mention juga sebetulnya ya. Ketika presentasi ada aspek hukum ya, litigasi juga ada aspek pertanggungjawaban. Penasaran nih Bu ya, sebetulnya ketika Sukovindo maupun surveyor maupun BKI melakukan assessment atau melakukan pemeriksaan sehingga mengeluarkan sertifikasi layak bagi kapal misalkan ya, kemudian kapal tersebut beroperasi dan terjadi sesuatu di luar itu. Kira-kira selama ini apa yang dialami misalkan oleh BKI sendiri, oleh ID Survey, apakah pernah tidak ada bukan pengalaman ya, ada case, mungkin itu bisa national case, international case, karena kita tahu bahwa kalau berhubungan dengan kapal kan sudah lintas batas negara ya, sudah cross border, jadi tidak hanya di Indonesia saja. Apa pernahkah dimintai pertanggungjawaban misalkan untuk sesuatu kejadian yang mungkin dilakukan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan kapal tersebut sehingga terseret juga secara legal nih ke survei ID. Kira-kira ada nggak Bu seperti itu kemungkinan atau mungkin pernah dialami gitu? Iya, ini kita bicara konteks risk management ya Mbak ya. Memang untuk bisnis pemastian kelaikan gitu ya, terutama kelaikan apapun itu pasti ada risikonya adalah kegagalan pasca penetapan kelaikan tersebut gitu ya. Dan ini kita capture di dalam dokumen manajemen risiko kami gitu. Salah satunya kita bekerja sama atau kita melakukan penguatan dari beberapa potensi risiko yang terjadi gitu ya. Risiko ini tidak bisa tidak hilang ya, karena itu potensi itu kemungkinan ada. Tetapi kita mitigasi dengan prosedur gitu ya, prosedur yang memang sangat controllable di kita upayakan untuk benar-benar itu kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika terjadi kejadian pasca sertifikasi, kita bicara legal kontrak ya. Jadi kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing antara pihak. Customer dan kita. Itu paling penting gitu ya, sehingga nanti pasti ada investigasi ketika memang ada komplain, ada investigasi, dan kita kembalikan lagi kepada kesepakatan yang di awal itu harus benar-benar kita detail dan kita clear, keduanya saling memahami. Kalau kita bicara
apa ya, pengujian gitu ya, atau pengujian kelaikan kendaraan atau apapun lah itu gitu ya. Kan kalau kita punya mobil misalnya, oh sudah kita servis nih gitu kan, kemudian seharusnya nanti 6 bulan lagi itu diganti olinya gitu. Betul, betul. Dan pada saat kita melakukan rilis hasil pengujian 6 bulan lagi, tapi si customer itu ternyata tidak melakukan itu, dan customer itu ternyata terjadi sesuatu dengan mobilnya atau kapalnya, itu berarti garis-garis hak dan kewajiban itu yang harus benar-benar kita tuangkan clear di dalam kontrak. Betul. Nah kadang-kadang kita belajar bahwa karena kita sekarang sudah sangat dan wajib aware gitu ya dalam konteks manajemen risiko untuk setiap every single business lah. Betul. Gitu kita capture kalau bisnis kapal itu risikonya apa saja yang paling ekstrim, terus mitigasinya salah satunya kita penguatan di dalam legal kontraknya gitu ya. Dan nanti di luar itu kita pastikan lagi bahwa misalnya SDM kita yang melakukan memang benar-benar certified. Betul. Terus kemudian kita benar-benar review, kemudian kita renew gitu ya. Kalau dia memang nanti tahun depan dia harus renew sertifikasinya dan dia dulu seharusnya tidak boleh melakukan sertifikasi. Ini sangat ketat Mbak kalau di klasifikasi kapal, dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya Mbak, langkah-langkah mitigasi kami sehingga mudah-mudahan tadi yang disampaikan Mbak Emma itu tidak terjadi. Kalau betul. Kita kenal dengan detention gitu ya, penolakan dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu mitigasi yang tadi tantangan dari sisi legal gitu ya. Betul. Mitigasi risiko hukum yang mungkin yang sekarang sedang berkembang sebagai keilmuan baru, mitigasi risiko hukum gitu. Oh gitu ya. Sambil menunggu Bu, mungkin dari para peserta Zoom ya yang terhubung secara daring, apabila ada pertanyaan yang mau diajukan bisa ditulis di kolom chat ya. Tapi sambil menunggu mungkin saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Jadi saya lebih tertarik kepada kepada bagaimana kemitraan juga. Saya melihat mungkin potensi dari PTBK itu juga akan memiliki kemitraan dengan UMKM Bu. Nah kira-kira so far itu bagaimana Bu? Apakah sudah ada program? Apakah sudah ada program yang sudah dilaksanakan ataupun direncanakan strategi-strategi kemitraan dengan UMKM tadi Bu? Kira-kira apakah sudah ada dan di mana peluangnya dengan UMKM Bu? Iya, ini bagian dari tanggung jawab sosial ya, atau social responsibility dan bagian dari ESG juga gitu ya Mbak ya. Kami sudah menerapkan itu dan itu bagian dari salah satu KPI sebenarnya di BUMN gitu ya. Dan dalam kapasitas kontribusi kita kepada relation dengan UMKM, beberapa program sudah kita lakukan. Misalnya salah satunya kemarin ada relawan BUMN gitu ya. Kita melibatkan ini talent-talent muda gitu, dan BKI ada 2 kalau nggak salah kemarin ya, dan disebar itu di seluruh Indonesia. Itu ada seleksinya. Di situ kita berkontribusi dengan BUMN lain melakukan program untuk mengoptimalkan resource yang ada. Misalnya kalau kemarin karena kami itu relate dengan kemaritiman, itu ya relate dengan pemanfaatan atau pengoptimalan area pantai misalnya, kemudian terumbu karang gitu ya, dan kemudian termasuk bagaimana melakukan digitalisasi atau digital marketing, edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produk mereka itu melalui media digital gitu ya. Kan kalau kemarin mereka lama-lama nggak bisa berkembang gitu. Kalau marketingnya hanya dari warung-warung, mereka belajar mau pakai TikTok mau pakai Instagram atau mau pakai, dan mereka sangat antusias di situ. Itu salah satu kontribusi. Kemudian untuk kontribusi lain ya terus terang kita misalnya membekali gitu ya masyarakat untuk memiliki kompetensi khusus yang nanti bisa digunakan oleh bisnis ID survey. Misalnya kita itu di dalam welding ya, kalau
ini bicara kapal nih ya. Kita ada kompetensi, ada perlu tenaga kerja yang berkompetensi untuk welding misalnya. Nah, kita nanti akan melakukan pelatihan sertifikasi. Kalau ini biasanya dengan sekolah-sekolah SMK atau apa gitu ya. Tapi bisa juga dengan UMKM misalnya, UMKM yang erat sekali dengan pekerjaan welding misalnya. Nah, itu nanti bisa kita berdayakan, kemudian bisa berkontribusi. Jadi ada mutual value gitu ya, mutual benefit antara UMKM dengan kita. Terus kemudian mereka juga bisa meningkatkan capability mereka. Terus ada juga kalau dalam hal bisnis-bisnis yang lainnya, misalnya membantu petani gitu ya, supaya nanti mereka bisa tumbuh dengan bisnisnya, dan itu kita pantau gitu ya, tidak hanya sekedar membantu saja, tapi itu kita pantau bagian dari proses. Ada juga yang dikaitkan dengan ini dengan green business, ada juga yang dikaitkan dengan halal gitu ya. Itu sertifikasi halal itu kita juga memberikan pelatihan bagaimana menguji produk itu halal atau tidak gitu ya. Itu ada, dan itu bagian dari kontribusi kita kepada sosial, termasuk kepada university gitu yang kita libatkan di dalam beberapa proses kita dengan UMKM tersebut gitu. Penanaman pohon itu hal yang sudah common gitu ya, bahwa kita berkontribusi di dalam menjaga emisi rumah kaca gitu ya. Mungkin itu Mbak Emma secara garis besar. Terima kasih Bu penjelasannya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah running sejak lama, ada kemitraan juga dengan UMKM, jadi berkolaborasi BUMN dengan kemitraan UMKM sehingga sama-sama mutual benefitnya ya. Iya betul. Ada pertanyaan Bu mungkin? Oke, penerapan ini salah satu value dari BUMN ya Bu ya. Bagaimana penerapan core value akhlak di PT BKI? Ya, apakah PT BKI ada core value lainnya yang membedakan PT BKI dan BUMN lainnya? Karena kalau akhlak ini semua BUMN ya Bu ya, tapi value-nya diimplementasikan di visi misi secara lebih detail, mungkin berbeda. Nah, ada pertanyaan bagaimana Bu ini akhlak tuh di PT BKI, dan bagaimana apakah ada pembedanya dengan BUMN lain? Iya, jadi kalau kami di BUMN ya Bu, Mbak Emma, kita itu kita memang di dalam BUMN hanya ada satu core value, yaitu akhlak. Hanya pada implementasinya itu kita relatekan dengan activity yang ada. Betul. Gitu ya. Misalnya lebih ke sana ya, common-nya lebih ke sana. Jadi nanti ada juga program-program misalnya. Kalau kita bicara activity melakukan survei gitu ya. Nanti kita mengencourage gitu ya kepada kawan-kawan bagaimana mengcapture akhlak tersebut gitu ya di dalam setiap aktivitinya. Misalnya begini, kalau survei itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Oh, kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan order. Berarti amanahnya apa? Oh, order itu harus kita lakukan. SLA-nya berapa gitu. Berarti kalau diamanahin untuk pekerjaan A, SLA-nya sekian, itu berarti amanah. Harus seperti itu. Oh, kemudian kita harus misalnya kolaboratif gitu. Kita nggak bisa melakukan sendiri. Kita harus berkolaborasi. Tetapi ketika berkolaborasi kita nggak bisa, oh ini pekerjaan sudah selesai, yang itu pekerjaan si B selesai, tidak. Jadi kita harus sama-sama memantau. Dan yang paling penting ini ada juga namanya integritas ya, integritas. Setiap data yang di-provide oleh surveyor misalnya, itu harus benar-benar data-data yang valid dan dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh setiap kan bisa saja ya Mbak, misalnya nggak apa-apa lah saya lakukan dari jauh, itu nggak bisa. Kita harus benar-benar melakukan kegiatan inspeksi atau melakukan pengujian atau melakukan survei, terus kemudian mengcapture, menggambar, menganalisa gitu dengan SLA tertentu sehingga data itu bisa kita provide. Itu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan core value gitu ya. Dan program-programnya macam-macam, bisa dituangkan di dalam tadi
apa namanya tadi BUMN kontribusi dengan BUMN muda, kemudian ada talent talent program gitu ya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang rutin dilakukan oleh kawan-kawan dan juga dilakukan dengan entitas-entitas lain, dan tentu saja bisa dikaitkan dengan pengembangan bisnis kita gitu ya. Nanti dikaitkan bagaimana produk atau program bisnis green business kita misalnya, dan kemudian tadi ada TKD dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak, tapi intinya core value kita adalah akhlak. Mungkin itu. Jadi sudah satu entitas ya. Itu sampai dari top CEO sampai ke bawah itu kami harus sama gitu. Berarti sudah terintegrasi mungkin ya. Implementatif dan terintegrasi juga di dalam semua aspek baik itu di core of bisnisnya maupun di SDM-nya, dan semua apa yang maksudnya diamanatkan oleh manajemen juga sama ya Bu ya, semua terintegrasi di akhlak tersebut. Ya mungkin itu pertanyaan yang pertama. Mungkin saya juga kembali lagi nih, ada perasa penasaran saya Bu, sistem rekrutmen di PT BKI ini seperti apa Bu? Apakah misalkan si ID Survey ini membuka untuk 3 entitas atau misalkan masing-masing mereka boleh melakukan rekrutmen sendiri-sendiri, open rekrutmen khususnya ya? Memang kalau di BUMN kan kita ada kalau kita bicara mekanisme rekrutmen kita itu kan ada rekrutmen yang polanya kita buy gitu ya, ada yang kita membangun gitu, ada juga kita yang meminjam gitu ya. Nah, kalau rekrutmen ini dalam konteks pegawai baru gitu ya, kita melakukan rekrutmen, ada yang BUMN rekrutmen bersama BUMN gitu ya. Terus kemudian ada juga rekrutmen sesuai kebutuhan. Tapi itu ada dasar kebijakan yang ditetapkan oleh korporat ya, oleh perusahaan. Nah, lalu kita juga ada istilahnya penguatan ya, tidak rekrutmen dari luar gitu, tetapi kita merekrut dari antar entitas. Ya, itu kita yang tadi kami sampaikan crossing entity untuk talent mobility. Namun ada juga kita juga rekrutmen sesuai dengan kebutuhan dari pro hire dan sebagainya. Masih common sih Mbak, sama dengan yang. Tapi kalau rekrutmen bersama BUMN, nah itu yang menjadi salah satu salah satu hal yang sudah selama beberapa tahun terakhir kita lakukan, dan itu sangat efektif gitu ya. Karena itu kita bisa melihat bagaimana segala kepentingan dari BUMN itu bisa terfasilitasi oleh rekrutmen bersama. Mungkin demikian. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Luar biasa, kita sudah hampir di penghujung waktu ya Bu ya. Jadi mungkin karena kita sudah hampir 75 menit Bu, tidak terasa ya. Terasa ya. 75 menit. Iya, 75 menit, luar biasa bagaimana yang Ibu sampaikan tersebut bisa menjadi insight bagi kami di Civitas Akademika di Unpad. Kemudian juga untuk adik-adik mahasiswa bagaimana mereka harus mempersiapkan diri sehingga ada gambaran nih, kalau saya mau berkarir di BUMN, apa yang harus saya persiapkan? Tidak hanya secara keilmuan ya Bu ya, tapi soft skill juga ya, bagaimana mentality tadi ya, mentality adaptif juga mungkin salah satu komponen dari akhlak ya, adaptif terhadap lingkungan, pekerjaan dan lain-lain. Kemudian juga banyak hal tadi, tantangan-tantangan ke depan dari core of bisnisnya, juga mungkin potensi-potensi yang bisa dilakukan kerjasama. Sedikit saja Bu, mungkin dari Ibu sedikit pendapat kira-kira untuk potensi kedepannya dengan Unpad ini, kira-kira kalau gambaran Ibu, apakah bisa dilakukan misalkan kerjasama dalam hal seperti apa, kolaborasi untuk bisa menjadi mutual relationship juga ya Bu ya. Kami juga misalkan dapat mengambil value dari kerjasama kolaborasi, mungkin juga dari BK ini juga bisa mengambil value-nya dari kerjasama. Tadi yang sudah tergambarkan ada Merdeka Belajar MBKM ya Bu ya, bisa magang, kemudian mungkin ada potensi di R&D. Mungkin juga Bu untuk kuliah umum Bu, karena kami ini di Merdeka Belajar ini membutuhkan pembicara atau dosen-dosen praktisi. Kami sebut sebagai dosen praktisi. Ada yang kontinu berdasarkan
sudah ada keterikatan secara kontrak. Ada juga misalkan yang insidental Bu, misalkan direktur Ibu misalkan sebagai pembicara akan menceritakan tentang bagaimana kuliah terhadap mahasiswa mengenai prospek bisnis, atau mungkin nanti akan lebih terspesifikasi misalkan aspek legalnya, aspek manajemen resikonya. Nah, jadi kami tuh juga harus berkolaborasi dengan industri untuk apa? Untuk menghadirkan para expert, khususnya Ibu ya, di tatanan level tertinggi di perusahaan untuk bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa. Nah, kira-kira gambaran yang setelah tadi kami juga peroleh bahwa gambaran BKI sebegitu menantangnya, sebegitu kompleksnya dan menariknya, sehingga mungkin bisa berkolaborasi dengan universitas. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Itu menarik sekali ya Mbak ya, terkait dengan bagaimana kita juga bisa berkontribusi, berbagi pengalaman gitu ya, berbagi ilmu untuk memberikan penguatan dari sisi luar gitu ya, dari sisi praktisi mungkin ya Mbak ya. Kami sangat berterima kasih sekali kalau kami nanti bisa juga terlibat di sana, dan memang di beberapa kesempatan kita sudah ada beberapa yang melakukan pengisian event gitu ya di university. Bahkan ada juga mungkin yang ada kurikulum khusus gitu ya, misalnya terkait dengan bagaimana pengalaman atau implementasi di lapangan ketika nanti kawan-kawan adik-adik mahasiswa ini nanti benar-benar terjun di dalam dunia bisnis, termasuk hal-hal yang mungkin di dalam kurikulum tidak diakomodir gitu. Nanti kami bisa saling melengkapi. Kami sangat setuju sekali, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa berkontribusi di dalam kepada sivitas akademika untuk jauh lebih baik lagi, terutama menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di Indonesia. Betul, mudah-mudahan insya Allah ya, ke depannya dengan program magang, kuliah umum, mungkin pelatihan riset, gitu, pelatihan gitu, bisa dilakukan insya Allah ya Bu ya. Amin, Kami mendoakan semua, mudah-mudahan ID Survey Group ini, BKI, Sukovindo Surveyor diberikan kelancaran dalam bisnisnya, semakin berkembang dan berkontribusi banyak terhadap negara ya, dan termasuk kita juga ke universitas. Mudah-mudahan lancar selalu. Saya yakin di tangan salah satunya adalah Ibu akan berkembang dengan pesat insya Allah. Amin. Baik, mungkin itu ya talk show kita hari ini. Sebetulnya ini pembicaraan yang menarik yang mungkin kalau ngobrolnya tidak dihentikan Bu bisa berjam-jam ya, kita bisa share ya. Tapi sekali lagi saya bisa sebutkan it is a very fruitful discussion ya. Ibu bisa menjelaskan banyak, terus kemudian juga ada benang merahnya di antara dua institusi ini, kemudian juga bagaimana tantangan ke depannya, tidak hanya bagi industri tapi bagi universitas untuk mempersiapkan kolaborasi dengan industri. Karena di kemudian hari yang akan melanjutkan Ibu ini, melanjutkan saya juga ini adalah adik-adik mahasiswa semua ya gitu. Dan disinilah inkubatornya yang terjadi di universitas lah, inkubator untuk adik-adik calon penerus bangsa ini akan bergiat nanti di kemudian hari gitu mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakallahu khairan Bu disampaikan kepada Ibu dan tim BKI yang sudah berkenan untuk hadir memberikan presentasinya, juga berdiskusi dengan kami. Mudah-mudahan ini bukan kali terakhir ya, tapi ini perdana ya Bu sebagai pembuka. Insya Allah kedepannya kita akan mudah-mudahan diperkenankan untuk bekerja sama, membangun kolaborasi, ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam kami untuk Bapak Dirut. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang hadir secara luring dan hadir secara daring. Mudah-mudahan kegiatan talk show hari ini dapat berkontribusi banyak pasti insya Allah terhadap keilmuan, terhadap institusi UNPAD juga terhadap semua sivitas akademi di UNPAD, juga bagi masyarakat umum. Karena tadi ada beberapa penjelasan juga bagaimana kolaborasi dari PT BKI tidak hanya dengan konsumen, tidak hanya dengan universitas, tapi juga dengan UMKM, mengembangkan pengembangan terhadap lingkungan dan masih banyak lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga bagi yang hadir di sini dan yang hadir secara daring. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Padjadjaran juga, dari Wakil Rektor 3, khususnya dari BUMN Center for Excellence, pimpinan Prof. Popi,
atas kesempatan pada forum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh